DAW. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Nugraha dari kelas 2E Penjas 2019. Kali ini saya akan memaparkan yaitu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang versi 2016 dan juga versi penyederhanaan yang tahun 2019. Baik, kita akan satu persatu membahas yang versi 2016 dulu. Jadi di sini kita itu ada beberapa halaman yang mengenai RPP yang versi 2016 itu. Mungkin tergantung sih dari pembuatnya, itu kadang ada yang 22 lembar, ada yang 25 sampai 30, kadang ada 15 ya. Itu juga tergantung dari kompetisi inti dan juga kompetisi dasarnya. Lalu berpengaruh juga pada strategi pembelajarannya seperti apa, lalu metodenya seperti apa, mungkin seperti itu ya. Baik, untuk yang pertama itu ada kompetisi inti. Nah, di sini ada KI 1, jadi sosial, menganut agama ya. Nah, yang kedua itu berarti yang kesosialan ya. Nah, yang ketiga yaitu ke ilmu pengetahuan, dan juga yang keempat itu ke ranah sudut pandang teori ya. Nah, kita langsung ke kompetisi dasar dan juga indikator pencapaian kompetisi. Nah, di sini saya membahas mengenai kompetisi dasar yang sudah saya buatkan. Nah, di sini ada yang pertama itu menghargai tubuh dan kemampuannya yang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini indikator pencapaian kompetisinya. Jadi yang pertama itu ada pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, itu setiap hari harus dilakukan sebelum memulai pelajaran dan sesudah pelajarannya. Nah, yang kedua, membiasakan perilaku baik dalam berolahraga dan juga latihan. Nah, kita itu harus jaga kebiasaan kita pada saat di rumah bagaimana, dan juga pada saat di luar rumah bagaimana. Mungkin seperti itu ya. Kalau misalkan di rumah kalian itu di rumah aku mah gini-gini aja lah, nggak apa-apa itu mah, banyak kan nggak terlalu umum, masuknya ke sifat masuk ke pribadi ya. Sedangkan untuk yang umum jadi agak terbuka, jadi perilaku kita yang yang kita lakukan kayak di rumah itu akan terlihat dan juga akan dipandang oleh masyarakat itu seperti apa ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada mengamalkan perilaku sportif, jujur, saling menghargai, sungguh-sungguh, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan kerjasama. Nah, maksud di sini kita itu harus jujur kepada teman kita, harus saling menghargai ketika dalam pembelajaran ya. Nah, dan juga menghargai perbedaan. Maksud perbedaan itu kayak ras gitu ya, ras mohon maaf nih ya, ras kulit hitam dan juga kulit putih. Nah, kita itu harus saling menghargai. Nah, kita juga sama-sama ciptaan Tuhan ya. Nah, lalu ada disiplin. Itu disiplin menurut guru itu nomor 1 disiplin, dan juga kerjasama. Nah, untuk indikator pencapaian kompetisinya itu yang pertama, menunjukkan perilaku jujur pada saat bermain bulu tangkis. Kita harus jujur kemampuan kita itu sejauh mana untuk melakukannya ya. Lalu yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin pada saat bermain bulu tangkis. Nah, kunci disiplin di sini maksudnya
kita harus patuh terhadap aturan yang diberikan oleh guru atau dosen. Nah, yang selanjutnya menunjukkan perilaku kerjasama dalam bermain bulu tangkis. Ketika kita sedang pembelajaran bulu tangkis, kita itu harus kerjasama dengan guru. Nah, guru juga memberikan materi kepada siswa agar bisa bekerja sama dan juga bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada konsep variasi gerak spesifik untuk berbagai permainan bola kecil atau sederhana atau tradisional. Nah, di sini maksudnya kita itu harus paham konsep variasi gerakannya seperti apa dalam permainan sederhana. Nah, misalkan konsep kita itu di sini untuk indikator pencapaiannya. Nah, menjelaskan konsep untuk cara memegang raket. Nah, cara memegang raket itu seperti apa dan bagaimana. Nah, yang selanjutnya menjelaskan konsep variasi gerakan kaki atau footwork. Nah, di sini juga diperlukan untuk gerakan kaki ya, agar tidak kaku pada saat bermain. Nah, yang selanjutnya menjelaskan konsep variasi servis panjang dan servis pendek. Nah, itu juga diperlukan agar lancar pada saat bermain atau pada saat turnamen. Nah, yang selanjutnya ada mempraktikkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana atau tradisional. Nah, yang pertama itu untuk indikator pencapaiannya, mempraktikkan memegang raket dalam permainan bulu tangkis. Misalkan kita memegang raket seperti berjabat tangan, seperti ini. Lalu yang kedua, melakukan gerak kaki atau footwork dalam permainan bulu tangkis. Kita itu untuk footwork diawali dengan kaki kanan untuk tangan kanan. Nah, sedangkan yang tidak bisa menyesuaikan dengan kakinya. Jadi seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ada variasi servis panjang dan pendek permainan bulu tangkis. Nah, di sini kita itu bisa melakukan servis panjang, pendek. Kita juga bisa menipu lawan dengan secara halus. Apabila secara kasar atau terlalu menipu banget, itu masuknya ke pelanggaran ya. Jadi ada aturannya di panduan buku pembelajaran bulu tangkis. Nah, saya juga pernah melihat pada saat turnamen, yaitu Kevin Sanjaya sama Gideon melakukan trik curang agar bisa masuk ke lane atau musuh lawan, intinya lah seperti itu, ke tempat musuh lawan ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dia itu melakukan pelanggaran. Nah, otomatis poinnya masuk ke tim musuh ya, 1 poin aja, karena tiap pelanggaran pasti akan berbeda-beda. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, sini saya melakukan pendekatan komando dan juga ada metode gaya mengajar komando. Nah, maksud di sini gaya komando itu, jadi kita sebagai guru hanya memberikan arahan saja kepada siswa. Jadi siswa itu akan mengikuti arahan dari guru, sehingga siswa itu dapat memahami apa yang dilakukan oleh si guru tersebut. Tetapi di sisi positifnya, siswa itu bisa dapat paham dengan melakukan latihan pribadi, mungkin seperti itu. Dan untuk sisi negatifnya, mungkin kadang kita ngasih materi ke siswa itu ada yang ngelamun lah, ada yang itu lah. Nah, kita itu harus bisa mengatasi siswa itu agar bisa fokus ke pelajaran tersebut. Mungkin seperti itu ya.
Oke lah, kita langsung ke kegiatan pembelajarannya. Yang pertemuan pertama untuk pendahuluan ya 15 menit. Nah, di sini guru juga menyiapkan peserta didik dan juga mengucapkan salam atau selamat pagi. Dan lalu juga meminta siswa memimpin doa dan juga guru juga harus memastikan siswa dalam keadaan sehat. Lalu selanjutnya guru memberikan penjelasan tujuan pelajaran tentang permainan bulu tangkis. Setelah itu menjelaskan kompetisi yang dikuasai siswa setelah pembelajaran seperti yang tercantum dalam indikator pencapaian kompetisi, dan juga ada penjelasan manfaat dari kegiatan pembelajaran itu, bahwa bulu tangkis itu salah satu aktivitas yang meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, lalu yang selanjutnya ada menyampaikan cakupan materi, yaitu ada konsep menggunakan raket, lalu konsep gerakan kaki, dan juga variasi servis panjang dan juga pendek dalam permainan bulu tangkis. Nah, yang selanjutnya ada juga guru menjelaskan teknik penilaian untuk kompetisi bulu tangkis, baik kompetisi sikap spiritual dengan penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Nah, yang selanjutnya guru juga menyampaikan metode pembelajaran komando yang seperti tadi, mengikuti arahan dari guru. Nah, yang selanjutnya memberikan motivasi pada peserta didik agar lebih bersemangat dalam melakukan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ada perilaku keseriusan dalam berdoa, lalu sikap sosial, perilaku sportif, disiplin, dan kerjasama menerima kekalahan dan kemenangan. Dan ada juga kompetisi pengetahuannya, yaitu pemahaman mengenai konsep dasar permainan bulu tangkis dan juga variasi servis panjang dan juga pendek bulu tangkis, dan juga kompetisi terkait keterampilan. Nah, yang selanjutnya kita langsung ke inti ya, 90 menit. Jadi 90 menit itu 1 jam setengah. Nah, lalu selanjutnya ada siswa melakukan pemanasan. Itu juga selama 5 menit ya, kalau tidak salah ya. Nah, ini selanjutnya guru mendemonstrasikan memegang raket, gerakan kaki, dan juga variasi servis panjang dan pendek. Lalu siswa juga mencoba melakukan sesuai instruksi guru, mulai dari langkah pertama, cara memegang raket dengan berjabat tangan. Lalu gerakan kaki dilakukan dengan kaki kanan bagi yang tidak bisa menyesuaikan. Dan yang terakhir adalah melakukan variasi servis panjang dan juga pendek. Yang selanjutnya mengamati peserta didik pertandingan bulu tangkis melalui tayangan video atau membaca buku pelajaran di bagian bulu tangkis mengenai dasar permainan bulu tangkis. Nah, ada juga menanya peserta didik juga dapat merumuskan pertanyaan tentang hal-hal yang belum diketahui oleh siswa tersebut, misalkan variasi dan juga kombinasi keterampilan permainan bulu tangkis. Nah, misalnya posisi kaki yang baik pada saat melakukan servis panjang dan juga pendek. Pasti ada yang kurang tahu bagaimana sih posisi kaki yang baik tuh pada saat servis panjang dan pendek. Nah, misalkan ini kita harus memposisikan kaki kanan apabila tangan yang kanan, apabila yang kiri atau tidak bisa menyesuaikan. Jadi seperti itu ya untuk jawaban dari saya, misalkan ini ya. Yang selanjutnya mempertanyakan tentang manfaat servis dalam sebuah permainan bulu tangkis. Nah, dilanjutkan juga melakukan pemanasan agar siswa terkondisikan dalam materi yang akan diajarkan dengan perasaan senang dalam bentuk game dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini siswa dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada putra dan juga putri. Lalu, setiap kelompok putra maupun putri menempati kotak persegi yang sudah disediakan. Kelompok putra menggunakan setengah lapangan bulu tangkis dan juga kelompok putri menggunakan setengah lapangan yang lain. Jadi setengah lapangan itu bukan setengah lapangan yang 2 di sini ya. Jadi lurus, yang setengah itu lurus. Jadi bagi 2, bukan bagi 2 yang net itu ya, yang net ini ya 2, bukan. Jadi yang
arah dari sini melewati net. Nah, itu dibagi duanya seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada peraturan game, yaitu masing-masing kelompok diambil satu anak untuk menjadi pemburu, dan pemburu juga bertugas mengajar anak-anak yang lain berada dalam tiap sisi persegi. Tiap sisi mempunyai aturan sendiri, misalkan satu siswa yang harus berlari mundur, dan mohon maaf boleh diulang ya. Misalkan nih, sisi 1 siswa harus berlari mundur, dan sisi 2 siswa harus berlari menyamping. Ketika ada siswa yang tertangkap, otomatis menjadi pemburu, begitu seterusnya. Nah, yang ketiga, ada mengumpulkan informasi, data, mencoba menalar, mengasosiasi, mengkomunikasikan aktivitas variasi servis panjang dan juga pendek secara bergantian. Nah, untuk yang servis panjang, pukulan yang melambung dan memanjang ke belakang, yang diarahkan di area belakang lapangan lawan. Jadi itu dekat batas garis out ya, gitu. Nah, di situ poinnya lumayan agak besar ya. Itu posisi yang terbaik untuk servis panjang. Sedangkan untuk yang pendek, pukulan mendatar mendekati bibir net, diarahkan ke arah depan lapangan lawan. Nah, pada saat kita melakukan servis pendek, otomatis kalau kita servis terlalu pendek, ada garis di depan itu udah batas ya, ada garis, lalu net, kotak kosong itu, nah itu termasuk out. Mengapa? Karena di aturan itu sudah ada jarak bola pendek yang masuk itu harus melewati garis yang sudah digarisi di lapang ya, harus sesuai di sudut-sudut tegak lurusnya ya. Nah, itu posisi servis pendek yang terbaik. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan penutup selama 15 menit ya. Saya ada refleksi, lalu juga tanya jawab, dan juga evaluasi. Nah, yang selanjutnya ada pertemuan kedua. Ada kegiatan penutup, melakukan pelemasan dan pelepasan, dan selanjutnya ada kesimpulan guru. Lalu refleksi dari guru dan siswa guru, dan juga peserta didik melakukan refleksi apa yang telah dicapai dan juga belum dicapai. Yang selanjutnya penilaian. Nah, penilaian juga terhadap keberhasilan proses pembelajaran yang secara transparan atau yang telah kita lewati. Nah, yang selanjutnya ada memberitakan pembelajaran remedi, yaitu kombinasi servis panjang dan pendek. Selanjutnya memberikan program pengayaan, yaitu servis mengecoh ya. Nah, itu servis mengecoh, bukan menipu. Antara mengecoh dan menipu itu berbeda. Menipu itu sama aja melanggar aturan ya. Jadi menipu itu seperti ketika kita posisi servis pendek, bola itu dimain-mainin ya. Kalian tahulah, bola dimain-mainin, tapi si shuttlecock itu belum meluncur ke arah lawan. Itu termasuk menipu. Jadi sudah ada di aturannya, maka poinnya itu akan diambil ke musuh, masuk 1 poin, dan kita akan rugi sendiri karena sudah melakukan pelanggaran. Oke, yang selanjutnya ada rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, itu misalkan sepak bola. Nah, itu sudah direncanakan dalam RPP tersebut ya. Mengapa? Karena itu juga sesuai dengan keinginan dari Kemendikbud ya. Jadi perlunya itu seperti materi apa, padahal semua materi itu harus diperlukan agar siswa tersebut bisa tahu bagaimana sih cara bermainnya, lalu manfaatnya seperti apa. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada teknik di sini juga ada berdoa lalu kembali kelas dengan tertib dan tepat waktu.
Yang selanjutnya ada penilaian pelajaran remedial dan juga pengayaan. Nah, penilaian tersebut pada setiap spiritual dan juga sosial, yaitu teknik penilaian, lalu instrumen penilaian atau jurnal. Yang teknik penilaian itu teknik observasi. Nah, ada di sini ada nomor, tanggal mahasiswa, dan juga catatan pendidik, aspek yang diminati ya. Lalu yang selanjutnya ada aspek yang dinilai, misalkan menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hasil penilaiannya seperti apa? Nanti dikalikan 100 ya. Nah, ini juga ada sampai 7. Maaf, tidak bisa dibacakan satu persatu. Lalu yang selanjutnya ada pengetahuan. Nah, di sini menjelaskan indikatornya menjelaskan konsep dasar bulu tangkis, yaitu dengan cara memegang raket dan gerak kaki. Nah, tugas teknik penilaiannya melalui penugasan, dan instrumennya tuliskan bagaimana cara memegang raket yang baik dan gerakan kaki yang baik. Kita bisa revisi bagaimana cara memegang raket yang baik dan juga gerakan kaki yang baik dan benar gitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke, kita langsung ke penilaian kompetisi keterampilan. Nah, di sini juga mempraktikkan servis panjang secara bergantian. Nah, itu teknik penilaiannya melalui tes praktik. Kita langsung praktik di lapangan, menilai siswa itu apakah mampu melakukan servis panjang dengan benar dengan secara bergantian. Ini seperti itu. Lalu selanjutnya ada penilaian pembelajaran remedial dan juga pengayaan. Nah, di sini memahami cara mendapatkan poin melalui servis dalam bulu tangkis. Juga ada penugasan, lalu jelaskan bagaimana cara mendapatkan angka melalui servis dalam bulu tangkis. Nah, lalu yang selanjutnya ada lembar observasi ya, mempraktikkan servis tipuan dalam permainan bulu tangkis. Ada tes praktik. Nah, lalu juga ada media, alat, dan bahan baku sumber belajar. Ada media, buku bacaan, lalu video. Lalu ada fasilitas, lapangan bulu tangkis, alat dan bahan. Ada shuttlecock, raket, tiang, fluid, dan stopwatch. Yang 4, sumber belajar, yaitu buku pembelajaran penjas yang sudah disediakan di sekolah atau yang baru gitu dari yang tukang jualan buku itu. Nah, selanjutnya di sini ada menyetujui guru pembimbing. Nah, kita itu masukkan nama dosennya siapa dan ditandatangan. Lalu ada alamat kota, lalu juga tanggal ya, dan juga nama mahasiswa. Lalu nama saya MPM ya. MPM itu singkat nomor pokok mahasiswa. Nah, di sini juga ada lembar penilaian sikap. Yang pertama, menunjukkan rasa syukur pada Tuhan Yang Esa. Seperti yang tadi, mohon maaf tidak bisa dibacakan satu persatu. Lalu ada lembar jawaban kosong untuk guru ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk RPP versi 2016. Nah, yang selanjutnya ada RPP versi penyederhanaan. Nah, di sini mengapa satu lembar? Karena satu lembar itu lebih cepat, lebih efisien, dan juga lebih efektif. Mungkin seperti itu ya. Jadi mengenai tiap-tiap langkah bagi kegiatan pembelajarannya tidak terlalu rumit, jadi lebih mudah ya, lebih mudah dipahami dan juga bisa terpakai ya oleh yang lainnya juga, guru-guru yang lain yang nggak mau yang berat-berat, jadi maunya yang simpel-simpel aja. Mungkin seperti itu ya teman-teman, karena paling ada yang menambahkannya itu produk ya, dan juga deskripsi. Mungkin tambahnya ada asesmen, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.